perkembangan penyidikan Joshua? Perkembangannya saat ini sudah ada beberapa tersangka. Berkasnya sudah pernah dikirim ke Kejaksaan Agung, tetapi masih dinilai tidak lengkap, sehingga jaksa peneliti berkas dari Kejaksaan Agung mengirimkan kembali berkasnya untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk P19. Nah, salah satu kemarin itu yang dilakukan penyidik menguji atau memeriksakan para tersangka untuk diperiksa dengan lie detector atau penguji kejujuran atau penguji kebohongan, kan begitu. Kemudian kami juga ada membuat laporan baru, yaitu laporan dengan pasal 317 KUH pidana junto 318 KUH pidana junto pasal 55 tentang penyertaan dan atau pasal 56 tentang perbantuan, yaitu terkait dengan adanya laporan Putri Chandrawati dan laporan daripada Bribtu Martin Gabe yang diduga diperintah oleh Ferdi Sambo maupun oleh Kapolres Jakarta Selatan atau Kasat-Serse Polres Jakarta Selatan tentang tuduhan mereka kepada almarhum bahwa almarhum melakukan percobaan pembunuhan, yaitu pasal 38 KUH pidana junto pasal 53 KUH pidana tentang percobaan. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata tidak terbukti, tidak ada unsur pidananya atau tidak ditemukan peristiwanya. Demikian juga pengakuan daripada Ibu Putri Chandrawati yang mengaku dia dilecehkan dan atau diperkosa di Duren 3 juga tidak terbukti. Artinya tidak mungkin dia dilecehkan dan atau diperkosa di samping daripada suaminya. Dan yang benar adalah pada saat kejadian itu tanggal 8 Juli 2022, siapa namanya itu, almarhum Joshua itu adanya di luar, di dekat pos. Justru dia bisa ada di dalam itu karena dipanggil oleh Ferdi Sambo. Maka dia masuk ke dalam. Seperti yang saya katakan dulu, tidak mungkin seorang ajudan bisa masuk ke ruang utama komandannya, kecuali dipanggil untuk itu. Dan ternyata benar, dia tadinya ada di luar berdasarkan rekaman CCTV, kemudian dipanggil, lalu diduga disiksa, lalu dibunuh atau ditembak. Kalau di Magelang, Pak, kalau yang di Magelang gimana, Pak? Didamping sama kosong sama. Kalau yang di Magelang gimana, Pak? Nggak ada didamping kuasa hukum, Pak. Keluar dari periksa di sini. Iya, nggak didampingin kuasa hukum, Pak. Penyidik kemarin itu membuat pemeriksaan bersamaan. Jadi saya sebagai pelapor diundang gelar perkara di Barreskrim Polri, tepatnya di Subdit tempat, sekaligus permintaan keterangan awal. Tetapi sebagian dari penyidik itu turun ke sini melakukan pemeriksaan kepada saksi atau berita acara klarifikasi atau berita acara interview di sini. Jadi karena bersamaan waktunya, maka saya tidak bisa turun. Jadi saya melayani yang di Barreskrim, sebagian penyelidik sudah turun, diduga 2 orang di sini memeriksa di Polda. Jadi saya pantau waypointnya. Hasilnya, Pak? Sedangkan yang lain teman-teman saya kebetulan posisi lagi ada pekerjaan di Yogyakarta. Jadi terpaksa kita pantau lewat telepon aja dan sudah koordinasi dengan penyidik. Tapi penyidik Jambi waktu pemilihan sini ada koordinasi sama kuasa hukum, Pak. Apakah ada yang penyidiknya bukan dari Jambi, penyidiknya itu dari Mabes Polri turun ke Polda Jambi. Tapi pas dia datang pemeriksaan ada koordinasi sama kuasa hukum nggak, Pak, untuk damping? Waktu datang ke sini mereka tidak koordinasi. Jadi sudah sampai mereka di Jambi, ada informasi dari klien, kami juga dipanggil untuk diperiksa. Kan begitu, ya sudahlah. Jadi sama-sama jalan. Jadi jalan di saya di Barreskrim, gelar perkara sekaligus diminta keterangan. Di sini pun jalan juga, yaitu meminta keterangan daripada Lek Samuel Huta Barat sama Ito Rosli, apakah benar memberi kuasa atau tidak ke saya. Intinya gitu. Berarti yang kedua, kuasa aja, ya? meminta keterangan daripada saksi Yuni dan saksi yang tantenya itu Rohani, apakah mengetahui atau tidak tentang adanya laporan atau tuduhan daripada Putri Chandrawati dan Bribtu Martin
Menggabe. Ternyata mereka mengetahui dan mereka juga mengetahui bahwa laporan itu sudah di SP3. Laporan itu ada dua, satu laporan model B yang dibuat oleh Putri Chandrawati, satu lagi laporan model A yang dibuat oleh penyidik. Tetapi isi daripada BAP-nya itu adalah copy paste daripada BAI daripada Paminal. Jadi penyidiknya itu tidak memintai keterangan pelapor, tetapi di copy paste keterangan yang ada di dalam Paminal. Paminal pun kita tidak tahu apakah melakukan BAP atau tidak, atau hanya berdasarkan keterangan daripada Perdisambo atau tidak, kita nggak tahu. Nah, laporan kita sekarang gimana Pak? Tidak lanjut nih Pak. Laporan kita sekarang tidak lanjutnya gimana? Laporan yang sekarang ini kan yang kedua kan lidik. Dan segera nanti dilakukan gelar perkara peningkatan status dari tersangka. Saya yakin mereka akan tersangka karena laporan mereka kan sudah SP3, jadi kita melapor balik. Melapor balik karena mereka pertama mengaku diperkosa di Duren 3, karena tidak terbukti dipindah menjadi diperkosa di di Magelang. Itu kan terlalu jauh lompatan locus delictinya antar kota, antar provinsi. Kalau misalnya dari Duren 3 ke Duren 5 itu masih bisa dibilang salah hitung duriannya kan gitu. Tetapi kalau dari Duren 3 lompat ke Magelang itu terlampau jauh dan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Putri Chandrawati ketika dia berada di Magelang, dia memotret almarhum. Mengirim potretnya lagi menyetrika baju, dikirim ke adiknya dan memuji-muji dia sebagai ajudan yang terampil, ajudan yang cikatan. Kemudian dia memuji juga bahwa multi talenta, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Kemudian di tanggal 7 sebelum mereka kembali ke Jakarta, mereka bicara empat mata. Jadi Ibu Putri dengan ajudannya atas nama almarhum Joshua, mereka bicara empat mata. Ibu Putri di kasur, Joshua duduk di lantai, mereka bicara empat mata kurang lebih 15 menit. Jadi rasanya tak mungkin ada wanita yang sudah diperkosa atau sudah dilecehkan masih mau berbicara di empat mata dengan predatornya, kan begitu. Berarti kan tidak mungkin dia diperkosa. Kemudian Brigadir Joshua itu masih mengawal Bu Putri dari Magelang sampai Jakarta. Istri tukang becak pun tidak mau dia dikawal kalau sudah diperkosa, kan begitu. Jadi artinya Perdisambo ini mengada-ada. Jadi tugas penyidik adalah mencari tahu motif lain. Apa sih motifnya? Apakah betul misalnya gara-gara Joshua diduga memberitahu ada wanita lain? Apakah misalnya betul gara-gara Bu Putri Chandrawati berkelahi atau bertengkar dengan suaminya, lalu Bu Putri mengancam suaminya akan dilaporkan ke atas atau ke atas saja terkait bisnis-bisnis gelapnya, kan begitu.